Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga tetap sehat dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatannya ya, tetap dilakukan. Meskipun kita belajar masih secara daring, semoga tetap bisa tersampaikan apa yang ingin saya sampaikan dan kalian pahami yang harus kalian pahami gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya di bab yang ini ya. Kita akan belajar tentang partisipasi komunitas dalam pemberdayaan. Tentu kemarin kita sudah bilang bahwa tugas masyarakat atau komunitas itu adalah berpartisipasi dalam pemberdayaan. Jadi tugas mereka adalah berpartisipasi, ya. Apa saja bentuk partisipasinya bisa dilihat di sini. Partisipasi komunitas dalam pemberdayaan adalah keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Jadi tugas masyarakat adalah merencanakan apa yang ingin mereka lakukan, lalu kedua adalah melaksanakannya, yang ketiga adalah melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah mereka lakukan untuk pemberdayaan mereka sendiri gitu ya. Lalu Juliantara menambahkan bahwa pengembangan partisipasi komunitas dalam proses pembangunan mempunyai beberapa maksud, yaitu sebagai berikut. 1. Partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri mengorganisasi diri dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Ya. Jadi artinya dengan berpartisipasi masyarakat akan lebih mandiri. Ya. Jadi itu salah satu tujuannya partisipasi ya. Lalu yang kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkret peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Dengan berpartisipasi tentu mereka tahu bahwa kepentingan mereka menjadi hal yang utama gitu. 3. Persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. Jadi itulah dibutuhkannya partisipasi komunitas gitu ya. Menurut Erikson, bentuk partisipasi komunitas dalam pembangunan terdiri dari 3 tahap, yaitu sebagai berikut: perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Yang tadi sudah saya jelaskan juga ya. Jadi selain evaluasi, mereka juga harus bisa memanfaatkan pemberdayaan yang mereka lakukan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Nah, apa saja sih yang membuat masyarakat ingin berpartisipasi? Yang pertama adalah, menurut Holil, yang pertama adalah kepercayaan diri masyarakatnya. Tentu penting untuk membangun keinginan berpartisipasi diperlukan kepercayaan diri. Lalu solidaritas dan integritas sosial masyarakatnya, karena ini penting dalam berpartisipasi gitu ya. Kalau misalnya tidak solid, tentu akan sulit pemberdayaan akan berjalan gitu. 3. Tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakatnya. Jadi mereka harus berkomitmen bahwa memang ini harus dilakukan dan mereka ingin berubah gitu. Semuanya harus memiliki komitmen yang sama dan tanggung jawab yang sama. 4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri. Tentu ini ya, jadi artinya kemampuan diri mereka sendiri itu penting gitu dalam sebuah pembangunan atau pemberdayaan. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui menjadi milik masyarakat gitu ya. Yang keenam, kepentingan umum murni. Jadi mereka harus bertindak atas kepentingan umum, kepentingan mereka bersama gitu, bukan kepentingan diri sendiri gitu. Ya, itu juga akan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat gitu. Lalu yang ketujuh, musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Itulah partisipasi mereka juga dalam pemberdayaan, yaitu harus musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Apa yang ingin mereka lakukan, apa yang harus dilakukan, itu tentu perlu kerjasama dan musyawarah gitu ya. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan, dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat. Tentu ini akan sangat mempengaruhi partisipasi mereka. Apakah mereka mengerti masalah apa yang mereka hadapi dan harus ditanggulangi gitu ya. Ketika mereka berpartisipasi tapi tidak tahu apa kepentingan umum masyarakatnya, tentu akan salah jalur nantinya gitu kan, ketika misalnya mereka berpartisipasi. Jadi ini juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi partisipasi mereka gitu. Pengetahuan mereka akan masalah bersama gitu ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai bentuk dan jenis partisipasi masyarakat ya. Beberapa bentuk partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan komunitas masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah partisipasi uang. Dimana kalau kita ambil contoh,
pemberdayaan pada masyarakat yang dimana di daerahnya nggak ada masjid nih teman-teman ya. Nah sekarang kita coba ambil contoh itu ya. Jadi ibaratnya situasinya adalah di mana desa di sana itu belum ada tempat ibadah khususnya masjid. Khususnya masjid belum ada di sana. Di akhirnya kita mau memberdayakan masyarakatnya untuk membangun masjid di daerah tersebut, gitu ya. Mau membangun masjid di daerah tersebut agar ada tempat ibadah untuk masyarakatnya, gitu ya. Nah juga ditambah mungkin si masjid ini bisa jadi daya tarik si desa tersebut sehingga mendatangkan wisatawan, gitu ya. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Yang pertama mungkin dalam masyarakat itu ada yang berpartisipasi lewat uang. Artinya lewat sumbangan misalnya kan ya, mungkin dia nggak bisa nyumbang tenaga dan yang lainnya, dia hanya bisa menyumbang uang, itu pun termasuk partisipasi. Yang kedua, partisipasi harta benda. Misalnya memberikan fasilitas untuk masjid nantinya misalnya dari harta benda yang dimiliki, bisa, itu juga termasuk partisipasi. Lalu partisipasi tenaga, berarti partisipasi lewat tenaga, misalnya membantu pembangunan, membantu kuli-kuli yang sedang bekerja, itu termasuk partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga. Lalu partisipasi sosial, yang artinya berarti mereka, masyarakat ini ikut berpartisipasi, misalnya mendatangi pembangunan, terus ngasih makanan ke kuli-kulinya misalnya kan gitu ya. Nah itu bisa jadi juga partisipasi dengan memberikan bantuan sosial untuk para pekerja bangunannya. Nah lalu partisipasi pemikiran. Partisipasi pemikiran misalnya bisa saja menyumbang ide mengenai desain masjid yang akan dibuat gitu kan ya. Lalu ada partisipasi keterampilan misalnya. Nah itu berarti misalnya dalam hal ini dalam membuat masjid masyarakat itu berbondong-bondong mendesain masjid misalnya, mendesain masjid supaya bagus kayak gimana, terus pada bikin bakal pada bikin sketsanya gitu. Terus ada juga yang nyumbang pemikiran lain kayak misalnya gimana kalau kita bangun masjidnya di daerah sini aja, gimana kalau kita bikin masjidnya itu tempat wudunya seperti ini gitu. Itu kan sumbangan pemikiran dan keterampilan. Terus ada partisipasi representatif, terus ada juga partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang artinya masyarakat juga yang memutuskan gitu nanti masjidnya akan seperti apa, dibuat seperti apa, apakah unik sehingga bisa mengundang wisatawan datang ke desa mereka karena ada masjid yang unik misalnya, yang bagus, yang keren, yang akhirnya wisatawan datang terus bisa juga ngebantu masyarakat sekitar yang misalnya berdagang gitu kan, mereka bisa berdagang di sekitar masjid. Jadi setidaknya itu sangat membantu juga di bidang perekonomian masyarakatnya. Jadi itu termasuk pemberdayaan masyarakat juga gitu kan ya. Nah, untuk hari ini segitu aja. Jangan lupa tugasnya ada juga hari ini, yaitu membuat rangkuman semua yang saya jelaskan hari ini saja. Ya, jelaskan buat narasikan kembali apa yang saya sampaikan hari ini di sebuah rangkuman gitu. Sekian hari ini. Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.